Perkenalkan, nama saya Sasya Ayu Dwi Karunia dengan NIM 19011141 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan membuat video pembahasan mengenai ke-6 materi yang telah dipelajari dalam mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Kristen. Dan video ini menjadi salah satu pemenuh tugas ujian tengah semester. Yang pertama adalah mengenai Yesus Kristus. Ada dua pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, siapakah Yesus Kristus yang saya yakini? Saya meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat yang hidup, dan Yesus adalah pancaran kemuliaan Tuhan. Yesus adalah jangkar jiwa kita. Kemudian, pertanyaan yang kedua, Yesus adalah Nabi atau Tuhan? Menurut saya, Yesus adalah Tuhan. Yesus Kristus datang sebagai manusia. Yesus dipandang sebagai manusia biasa. Namun, Alkitab mengajarkan kita bahwa Yesus adalah Bapa yang baik, manusia yang saleh, dan tidak berdosa. Masih banyak orang yang menerima ajaran Yesus, tapi dia tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Orang yang mengucapkan apa yang dikatakan oleh Yesus tidak mungkin merupakan sekedar seorang pengajar moral yang agung. Ada beberapa ayat di Alkitab yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan berdasarkan pernyataan dari Yesus sendiri. Yang pertama, di Yohanes 10 ayat 30. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kemudian Yohanes 14 ayat 9, orang yang sudah melihat aku berarti sudah melihat Bapa. Kemudian Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di Yohanes 17 ayat 22, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, memang akulah guru dan Tuhan, sama seperti kita adalah satu. Nah, ayat-ayat tersebut membuktikan bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Kemudian, di Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kedatangan Yesus sendiri telah dinubuatkan dalam perjanjian lama dan terdapat lebih dari 300 nubuat tentang kedatangannya. Dan semua nubuatan itu terjadi dengan tepat. Seperti tempat kelahiran Yesus yang dinubuatkan di dalam Mika 5 ayat 2, kemudian nama-namanya dalam Yesaya 9 ayat 6-7, yaitu Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai, serta kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai Yesus di Markus 1 ayat 4 dan Lukas 3 ayat 16. Hidup dan kata-katanya membawa perubahan, kehidupan dan pengaruh Yesus itu nyata, membawa perubahan kepada manusia. Ada seorang jenderal dan sastrawan yang tidak kenal Tuhan bernama Lewales. Dia ini mencari bahan selama lebih dari 20 tahun untuk menghancurkan ajaran tentang Tuhan Yesus. Tapi, puji Tuhan, ketika dia menulis bab 2, tiba-tiba ia berlutut dan dia berteriak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Kemudian ada C.S. Lewis juga, dia percaya ajaran Tuhan, dia percaya ajaran Yesus, tapi dia tidak percaya kalau Yesus adalah Tuhan. Tapi secara terbuka, Tuhan menggerakkan hatinya dan akhirnya dia menyerahkan diri kepada Yesus. Yesus adalah kekal di Yohanes 8 ayat 58, Ibrani 13 ayat 8, dan Ibrani 11 ayat 24-26. Yesus adalah Tuhan di Yohanes 1 ayat 1-4, Ibrani 14 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 24-25. Jadi, sikap yang harus kita lakukan adalah mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Kemudian, pembahasan yang kedua mengenai dosa dan keselamatan. Keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Seperti kita sebagai pengikut Kristus telah mengetahui bahwa keselamatan hanya datang dari Yesus. Standar keselamatan pun 100% sempurna. Contohnya, Musa, karena satu kesalahan dia tidak bisa masuk ke Kanaan. Dosa ini merupakan keterpisahan manusia dengan Allah, dan ini menjadi masalah terbesar bagi manusia. Kejadian 1 ayat 26, di awal penciptaan manusia adalah ciptaannya yang segambar dan serupa dengan Allah. Namun manusia pada saat itu memilih untuk tidak taat, dan akhirnya dia diusir dari Taman Eden. Akibatnya adalah akibat dari dosa pada saat itu adalah bayi dalam kandungan pun sudah berdosa. Di Keluaran 21 ayat 22-23. Jadi dosa ini apa sih? Dosa ini adalah potensi untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Di Roma 7 ayat 17 dikatakan dosa ini adanya dari dalam hati kita.
Roma 7 ayat 18 dikatakan bahwa akar dosa itu ada dalam diri kita. Dan di ayat 20, dosa merupakan perbuatan yang tidak Tuhan kehendaki. Contohnya Adam. Ketika Adam berada di dalam Tuhan, berada di dalam dia mendapatkan keselamatan. Dan ketika dia berada di luar Tuhan, dia mendapatkan kebinasaan. Roma 3 ayat 23, dosa adalah pemisah antara manusia dengan Tuhan. Di Roma 5 ayat 12, semua orang telah berbuat dosa. Kita seringkali jatuh ke dalam dosa setiap ada kesempatan. Jadi, manusia bukanlah makhluk yang 100% sempurna. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Dan Ibrani 9 ayat 27, upah dosa dihakimi. Manusia berusaha mencari Allah dengan caranya. Allah dan manusia menjadi jauh karena adanya dosa. Namun, ada Yesus yang menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Yesus yang menyelamatkan manusia. Inisiatifnya dari Allah kepada manusia. Di 1 Petrus 2 ayat 24, Yesus memikul dosa kita di antara salib, di atas salib, padahal Yesus tidak berdosa, tapi Ia menyelamatkan kita. 2 Korintus 5 ayat 21, Dia tidak mengenal dosa, Dia menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita beroleh kebenaran dan keselamatan. Keselamatan ini dapat kita peroleh melalui anugerah dan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus menawarkan keselamatan di dalam Wahyu 3:20. Tuhan berdiri di muka pintu dan mengajak kita untuk makan bersama-sama. Nah, biasanya makan bersama-sama ini telah dijelaskan bahwa identik dengan perdamaian. Ya, jadi ketika kita mengakui dosa kita harus berubah, kita berdoa, kemudian kita berubah, dan kita harus menerima Yesus dalam hati kita. Keselamatan hanya datang dari Yesus dan oleh karena kasih karunia-Nya. Kemudian yang selanjutnya adalah ilustrasi roda. Ilustrasi roda ini menggambarkan tentang bagaimana Kristen yang bertumbuh. Bagaimana seharusnya kehidupan Kristen di tengah-tengah masyarakat yang heterogen ini. Kehidupan Kristen yang dinamis, kita itu menghadapi beberapa masalah ya dalam kehidupan. Dalam Ibrani 5 ayat 11 dan 6 ayat 2, kita tidak mau mendengarkan dan tidak mau mengajar. Pertumbuhan rohani orang Kristen diibaratkan sebagai roda yang berputar, di mana orang Kristen yang taat dalam perbuatan, kemudian pusatnya adalah Kristus, dan pengantaranya atau jaring-jaringnya itu adalah doa, persekutuan, firman Tuhan, dan juga bersaksi atau kesaksian. Bagian roda, ada pusat, ada jari-jari, dan ada lingkar luar tadi ya. Pusat ini merupakan poros atau sumber tenaga. Jadi sumber tenaganya seperti yang telah dikatakan tadi, sumbernya atau pusatnya adalah Yesus Kristus. Jari-jari ini sebagai penyalur tenaga. Penyalur tenaga bagi kita orang Kristen yang tidak taat dalam perbuatan, penyalur tenaganya itu adalah doa, persekutuan, firman Tuhan, dan juga kesaksian. Dan lingkar luarnya adalah yang bersentuhan dengan jalan, yang hidup pada kehidupan yang sebenarnya yaitu manusia sendiri. Nah, Kristus sebagai pusat di Yohanes 15 ayat 5, Tuhan Yesus adalah sumber hidup. Dia adalah poros kehidupan dan di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian jari-jari yang pertama yaitu doa. Filipi 4 ayat 6-7. Sampaikanlah doamu kepada Tuhan melalui waktu doa pribadi kita kepadanya. Kemudian kita berpuasa, kita memiliki buku doa dan memiliki pemahaman yang benar tentang doa. Kemudian jari-jari yang kedua adalah firman Tuhan. Di 2 Timotius 3 ayat 16-17, firman Tuhan adalah pedoman utama dalam hidup. Firman Tuhan memberikan kita pengenalan kepada Allah di Yakobus 1 ayat 25. Kemudian firman Tuhan membuat kita bertumbuh dengan sehat di 1 Timotius 3, dan firman Tuhan nyata untuk diterapkan dalam Mazmur 119 ayat 105. Kemudian yang ketiga, jari-jari yang ketiga adalah persekutuan. Dalam Ibrani 10 ayat 24-25, persekutuan ini saling mendorong dalam pekerjaan baik, dalam persekutuan mendorong dalam pekerjaan yang baik. Kemudian
tidak boleh menjauhkan diri satu sama lain, jadi menaruh perhatian satu sama lain, saling menasehati dan mengingatkan, dan mempraktikkan kasih Kristus dalam persekutuan. Selanjutnya, jari-jari yang keempat adalah kesaksian. Dalam Kisah 1 ayat 8, kita menjadi saksi ketika Roh Kudus turun di atas kita. Matius 18 ayat 19-20. Kemudian, 2 Tesalonika 3 ayat 1 mengatakan bahwa berdoa dan memberi sokongan kepada utusan Tuhan. Kita juga harus bersaksi dan afirmasi menunjukkan tabiat Kristus dalam kehidupan kita, serta bersaksi dengan proklamasi atau menyatakannya secara langsung. Jadi kita bisa bersaksi melalui dua hal, afirmasi dan proklamasi. Afirmasi bersaksi melalui tabiat dan kehidupan kita, proklamasi bersaksi melalui apa yang kita sampaikan secara langsung. Lingkar roda adalah orang Kristen yang bertumbuh. Yesus sebagai pusat kehidupan, doa, hubungan kita dengan Tuhan, dan persekutuan, hubungan kita dengan sesama. Kuncinya dalam pertumbuhan Kristen dalam masyarakat yang heterogen adalah ketaatan. Ketaatan berarti kita mendengar firman Tuhan dengan sesama, dan yang kedua menundukkan diri pada firman Tuhan. Yohanes 5 ayat 10, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kemudian yang selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya mengenai Alkitab. Jadi Alkitab ini berasal dari Allah. Tuhan yang berbicara secara langsung kepada manusia melalui Alkitab. Alkitab telah ditulis dalam kurun waktu kurang lebih 1600 tahun. Kitab Kejadian ditulis sekitar 1500 tahun sebelum Masehi, dan Kitab Wahyu atau kitab terakhir dalam Alkitab ditulis sekitar 100 Masehi. Jadi perjanjian baru dan perjanjian lama yang terdapat dalam Alkitab ini pun saling berkaitan. Alkitab adalah buku yang istimewa, karena dikatakan bahwa Alkitab merupakan buku yang terlaris nomor 1 di dunia. Bahan yang ditulis pun kuno, ditulis dalam waktu kurang lebih 1600 tahun, dan yang menulis ini ada 40 orang penulis. 40 orang penulis. Bahan tulis kuno ini seperti ada yang ditulis di atas batu, di tanah liat, terus ada di pohon papirus, dan juga ada di kulit binatang. Alkitab didistribusikan sejak tahun 1947, dan diterjemahkan dalam 800 bahasa dan dipublikasikan ke 200 negara. Alkitab memiliki prediksi tentang masa depan. Isinya adalah pesan dari Tuhan yang disampaikan pada tokoh-tokoh pendahulu dan penulis-penulis di Alkitab. Nubuatan tentang Tirus di Yeskiel 26 ayat 1-14, Daniel memprediksi sebuah tanduk di Daniel 11 ayat 8. Itu bukti-bukti tentang bagaimana Alkitab bisa memprediksi masa depan. Kemudian fakta sejarah. Fakta dalam sejarah ini ada penglihatan Daniel dalam tahun 550 sebelum Masehi, kematian Alexander, dan terbaginya menjadi 4 kerajaan tahun 323 sebelum Masehi. Dan selisih penglihatannya adalah 227 tahun. Apa kata Daniel tentang Alkitab? Tuhan Daniel berasal dari Allah di Alkitab. Alkitab pun menuliskan tentang nubuatan kedatangan Yesus Kristus, seperti yang telah kita bahas sebelumnya di kitab Mika. Yesus lahir di Bethlehem, dan nubuatan itu digenapi dengan tepat. Apakah Thomas merupakan Injil yang berasal dari Tuhan?
Jadi firman Tuhan itu apa sih? Firman Tuhan itu dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan adalah segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah yang memiliki manfaat untuk kita sebagai pembacanya. Manfaatnya yaitu untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ilhamkan berarti Allah yang bersabda atau berasal dari Allah. Bagaimana kita mendapatkan perjanjian lama? Jadi Alkitab ini memiliki juru tulis khusus dan ditulis juga melalui tinta yang khusus. Setiap huruf dalam satu kata diberi spasi persis ketebalannya satu rambut dari huruf sebelahnya. Jadi yang menulis Alkitab ini disebut Masoset yang menulis Alkitab, dan mereka menyalin tulisannya persis dengan yang aslinya, dengan spasinya pun ketebalannya harus sama satu rambut dari huruf sebelumnya semua. Masoset ini menghitung setiap kata, ayat, dan huruf dari kitab-kitab yang mereka salin, dan mereka menghitung beberapa kali sebuah huruf digunakan dan ayat, kata, dan huruf mana yang tepat berubah di tengah-tengah kata. Juru tulis yang sangat teliti dan menghormati nama Tuhan. Salinan pertamanya disalin pada 900 Masehi, dan seterusnya hampir selama 2500 tahun sejak kitab pertama ditulis. Tahun 1948, cara dunia memandang perjanjian lama pun berubah selama-lamanya. Ada anak laki-laki sedang mencari domba dan menemukan gulungan di tengah laut mati, dan tembikar salinan ini diproduksi sekitar 200 sebelum Masehi sampai 100 Masehi. Gulungannya itu yaitu gulungan kitab Yesaya. Dibandingkan dengan teks yang diproduksi 900 setelahnya, gulungan ini ternyata cocok dan hampir setiap kata demi kata ini sama persis. Bagaimana kita mendapatkan perjanjian baru? Banyak naskah, ada 5.700 manuskrip tua. Perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Ditulis di ada papirus John Ryland yang memiliki bagian dari Injil Yohanes di dalamnya. Ada banyak pengkhotbah kuno yang mengutip Alkitab. Jika pengkhotbah kuno yang hidup sekitar tahun 70-110 Masehi mengutip dari Perjanjian Baru, maka itu berarti bahwa Perjanjian Baru telah ditulis sebelum mereka mengutipnya. Perjanjian Lama ada dua aturan orang Yahudi tentang Alkitab, dibuat oleh Nabi dan berasal dari Tuhan dan bahasa Ibrani. Di Perjanjian Baru, berasal dari Tuhan, aktor utamanya adalah Tuhan, ditulis oleh rasul atau nabi Tuhan, yaitu Paulus dan Petrus, dapat dibuktikan kebenarannya, memiliki pengaruh untuk kehidupan manusia, dan digunakan oleh orang percaya atau pengikut Kristus. Kesalahan dalam penyalinan sangat kecil dan bersifat sederhana. Beberapa kata diubah, tapi makna pesan dari isi Alkitab itu tetap sama. Jadi Alkitab ini 99% akurat dengan teks asli yang diilhamkan Tuhan. Ada seorang tokoh, William Tyndale, dia mengatakan bahwa Tuhan mencintai setiap orang di dunia ini, anaknya Yesus Kristus mati untuk membuktikan cinta itu ke dunia. Cerita indah dari cinta tersebut hanya ada di Alkitab, dan Tuhan cukup mencintai kita sehingga dia memastikan kita mempunyai Alkitab. Nah, selanjutnya yaitu mengenai marketplace ministry. Matius 13 ayat 25-29 itu ayatnya, dan ayat intinya Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa untuk menjadi saksi. Matius 5 ayat 13-16. Ayat 13 kita adalah garam dunia. Ayat 14 kita adalah terang dunia. Ayat 15 menerangi semua orang. Dan ayat 16 hendaknya kita bersinar supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kuasa yang diterima kita dari Roh Kudus adalah kuasa untuk menjadi saksi, untuk memberikan terang, untuk menjadi garam dunia. Orang melihat kehidupan kita adalah kehidupan Kristus. Jadi, sebagai pengikut Kristus, hendaknya orang melihat kita juga yang tercermin adalah kehidupan Kristus.
marketplace ministry atau pelayanan di tempat kita. Ada 52 perumpamaan, dan dari 52 itu, 45-nya adalah berasal dari kehidupan sehari-hari. Dan kata kerja ditulis 800 kali dalam Alkitab. Dari 132 kemunculan Yesus di publik, ada 122-nya di tempat kerja. Yesus is a pro work. Your work matters to God. Jadi, marketplace ministry, pelayanan di tempat kita ditempatkan dimanapun kita bekerja. Karena inti dalam Alkitab juga disinggung beberapa kali tentang pekerjaan yang harus kita lakukan. Persepsi yang keliru antara aktivitas rohani dengan aktivitas sekuler. God wants His rule in every dimensions of life. Jadi Tuhan mau peraturannya itu ada di setiap dimensi kehidupan kita. Perintah Tuhan berlaku untuk semua orang, gereja juga mengurusi pelayanan masyarakat. Jadi dalam marketplace ministry ini apa yang harus kita lakukan? Tuhan mau ketika kita bekerja dimanapun kita berada, perintah Tuhan ini berlaku untuk semua orang. Dalam gereja pun kita tidak hanya mengurusi urusan gereja, tapi juga pelayanan kepada masyarakat. Kemudian karakteristik kita sebagai seorang Kristen rohani harus diterapkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak hanya ketika kita beribadah, tapi ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Tujuan penting usaha orang Kristen adalah untuk Tuhan dan menjadi saksi Tuhan. Bagaimana orang Kristen dalam kehidupan sehari-hari? Yeremia 29 ayat 7. Orang Kristen mengupayakan kesejahteraan kota. Artinya dengan adanya kehadiran kita sebagai orang Kristen, kita bisa memberikan kesejahteraan kepada orang di sekitar kita. Kemudian Matius 5 ayat 9, kita bisa menjadi pembawa damai atau peacemaker. Kolose 3:23, kita memandang pekerjaan itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 1 Timotius 4 ayat 12, jadilah teladan dalam perkataan dan perbuatan dalam kasih. Matius 22 ayat 39, kita harus mengasihi sesama kita manusia. Amsal 19 ayat 22, kita harus setia. Dan 1 Petrus 2 ayat 11-12, kita harus menjauhkan diri dari keinginan daging, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dan memuliakan Allah. Ada tokoh dalam Alkitab yang memberikan kita pelajaran tentang marketplace ministry ini. Yang pertama yaitu Yusuf. Dalam Kejadian 3 ayat 3-4. Tuannya ini melihat bahwa Tuhan menolong Yusuf, dan karena itu Yusuf berhasil melakukan segala pekerjaannya dengan baik. Dia baik dalam segala hal yang dia lakukan. Dan Potifar senang kepada Yusuf dan mengangkatnya menjadi pelayan pribadi. Kejadian 39 ayat 6, segala sesuatu yang dimiliki Potifar dipercayakan kepada Yusuf. Kemudian ada Daniel. Daniel dan orang lainnya diangkat untuk mengawasi gubernur. Daniel memiliki pekerjaan yang baik, karena Tuhan melindungi Daniel. Raja Darius juga mengasihi Daniel dan memerintahkan semua rakyatnya menyembah Tuhan. Bagaimana caranya agar terus-menerus membawa pengaruh baik dan menjadi saksi? Yang pertama, kita harus bersekutu dengan Allah, mengikuti Yesus, dan mengikuti tujuan firman Tuhan atau Alkitab. Jadi, ketika dalam kehidupan kita sudah mencerminkan tabiat Kristus atau kehidupan Yesus dimanapun kita berada, maka orang lain akan melihat itu dan ikut memuliakan Tuhan. Kemudian yang terakhir ada The Bible of Leadership. Kepemimpinan dalam Alkitab kuncinya adalah dua, yaitu kejujuran dan integritas. Contohnya ada Nabi Nuh, Lot, Musa, Zakheus, dan juga Ayub. Sebagai seorang pemimpin, ketidakjujuran ini menimbulkan kesulitan. Jadi karakter utama dari seorang pemimpin adalah integritas dan kejujuran. Integritas pemimpin dilihat dari perbuatannya, bukan hanya kata-katanya. Jadi ada tindakannya. Dan sistem organisasi yang baik akan menghasilkan pemimpin yang jujur dan berintegritas. Kemudian, pemimpin harus mempunyai arah, harus ada tujuannya. Tujuan seorang pemimpin, contohnya dalam Alkitab Nabi Nuh, membuat bahtera dengan tujuannya mengajak orang-orang selamat. Kemudian Musa, tujuannya mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Kemudian juga ada seorang tokoh bernama Steve Jobs. Dia mengajak John Sculley pindah dari perusahaan Pepsi ke Apple untuk mengubah dunia. Dan pada saat itu,
Kenapa John Sculley mau menerima tawaran Steve Jobs? Karena Steve Jobs menawarkan visi, menawarkan tujuan. Tujuan yang tidak tergoyahkan dan berani terdapat dalam kisah dari Raja Daud. Dan yang terakhir Daniel. Daniel mempertahankan imannya kepada Tuhan karena adanya komitmen. Pemimpin harus mengutamakan orang lain dalam pencapaian tujuan. Seperti Ratu Esther, ia mengorbankan dirinya untuk keselamatan banyak orang, yaitu bangsanya. Ada juga seorang CEO The Body Shop bernama Anita Roddick. Dia menyadarkan orang untuk tampil cantik apa adanya. Dia memiliki tujuan dalam apa yang ia lakukan. Beberapa tujuan besar dicapai dengan hambatan ataupun penolakan, tapi pada intinya harus tetap fokus kepada tujuan. Alkitab penuh nasihat untuk tetap kepada tujuan ini. Yang pertama, tujuan memberdayakan orang untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Jadi adanya tujuan yang sederhana membuat orang belajar bagaimana mencapai tujuan yang lebih kompleks, lebih besar. Pemimpin dengan tujuan yang kuat akan bertahan dalam kesulitan. Tujuan membuat seorang pemimpin dapat berpikir besar, dan pemimpin yang memiliki tujuan akan terus maju. Kemudian, seorang pemimpin harus memiliki kebaikan dan kasih sayang. Ada the golden rules atau aturan emas, perlakukan orang lain seperti apa yang ingin orang lain perlakukan kepada kita. Kalau misalkan kita sebagai seorang pemimpin ingin dihargai, maka kita terlebih dahulu harus menghargai orang yang kita pimpin atau menghargai orang lain. Bahan kebaikan. Roma 12 ayat 10, kita harus menunjukkan kasih dengan perbuatan. Kasih sayang bagi mereka yang memiliki masalah telah dicontohkan oleh tokoh-tokoh dalam Alkitab, yaitu Daniel dan juga Saul dan Daud. Kemudian kita harus memberikan kebaikan kepada orang asing yang berupa pengampunan. Imamat 19 ayat 33, jangan menindas orang asing. Orang Samaria yang baik hati juga memberikan teladan kepada kita bagaimana kita harus mengasihi musuh kita. Kemudian, seorang pemimpin harus peduli dan empati. Yesus adalah salah satu pemimpin yang paling peduli sepanjang masa. Dia menangis ketika Lazarus mati dan dia memiliki tujuan untuk menyelamatkan kita sebagai manusia. Jadi kesimpulannya, seorang pemimpin harus memiliki kebaikan dan kasih sayang. Seorang pemimpin juga harus rendah hati. Ada seorang bernama Jamie Bonini, seorang pemimpin yang mengakui kelemahannya dan meminta bantuan kepada karyawannya. Jadi seorang pemimpin tidak boleh merasa paling tahu segalanya. Harus rendah hati dan mau menerima bantuan, dan mau meminta bantuan juga. Kerendahan hati yang terbayar, seperti kisah Salomo, dengan rendah hati dia meminta kebijaksanaan, akhirnya dia menjadi seorang pemimpin yang paling penting di sana. Tindakan seorang pemimpin adalah yang paling diperhatikan. Pemimpin yang menghargai keunikan tim adalah pemimpin yang berhasil. Pemimpin yang besar adalah pemimpin yang mau melayani timnya. Komunikasi seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin juga harus menjaga komunikasi kepada timnya, seperti yang dicontohkan dalam Alkitab, bagaimana Yesus berkhotbah di atas bukit, bagaimana protes para nabi terhadap penyembah berhala, dan penyampaian 10 perintah Tuhan. Pemimpin yang baik dalam komunikasi di Alkitab adalah Yesus, Musa, dan juga Daud. Tanpa adanya komunikasi, kekristenan tidak akan ada hari ini. Jadi, pesan Tuhan disampaikan oleh pemimpin. Komunikasi individu. Pemimpin menjangkau individu dalam tim. Musa secara berkala menemui Yosua, contohnya. Kemudian Yesus memberi perhatian kepada murid-muridnya, dan Ratu Esther menganggap komunikasi one-to-one penting dalam kekuasaan. Kemudian komunikasi dalam kelompok memberikan kesempatan kepada setiap anggota dalam kelompok untuk berpendapat. Contohnya Yosua memahami kekuatan komunikasi dalam kelompok, sehingga pesan yang harus disampaikan dengan bahasa yang jelas. Komunikasi seorang pemimpin menyampaikan pesan harus dengan jelas. Kemudian pemimpin harus membuat pendengarnya percaya, dan pesan
tidak akan tercapai apabila sumbernya tidak jelas. Jadi harus ada sumbernya, yaitu Alkitab. Pemimpin juga harus mau mendengar, tidak hanya didengar tapi juga harus mau mendengar. Nuh berhasil mendengar Tuhan. Kermit Campbell, CEO Herman Milter, menemui setiap orang untuk mendengarkan keprihatinan mereka masing-masing. Sam Walton dan Walmart membuat hotline di mana setiap karyawan dapat menelepon jika mereka tidak senang dengan apa yang mereka terima. Jadi seorang pemimpin harus mau mendengarkan. Kemudian, kemampuan berkomunikasi ini bisa dipelajari. Sebagai seorang pemimpin, kalau misalkan kita merasa tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan komunikasi ini ternyata bisa dipelajari. Seperti Musa. Musa awalnya dibantu oleh Harun. Kemudian Jack Welch, seorang yang dulunya gagap, tapi dia bisa berubah menjadi pembicara yang baik. Pemimpin yang hebat memiliki pengalaman yang panjang dan sulit. Pemimpin yang hebat tidak menyerah pada keadaan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, Tuhan memberkati.